Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya baik? Alhamdulillah baik, Ibu. Semoga kita diberikan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran kali ini dan seterusnya. Sebelumnya, tolong ketua kelas bisa dibimbing berdoa terlebih dahulu. Mbak Sela, silakan. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Mbak Sela, terima kasih. Sebelumnya Ibu akan presensi kalian dulu ya. Untuk presensinya di sini Ibu lakukan secara acak agar kalian itu bisa fokus. Namanya siapa saja yang dipanggil? Ya, Fitria Nabila. Ya, masuk perjalanan itu. Baik. Rahma Mulia. Baik. Siti Rahma. Hadir, Bu. Prima Sela. Hadir, Bu. Tansyamani. Hadir, Bu. Regita Dava. Hadir, Bu. Fakulita. Hadir, Bu. Rahel. Hadir, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bu, saya terlambat karena kemarin tidurnya larut malam. Oh iya, tidak apa-apa, silakan duduk. Oke, mohon maaf ya Bu. Iya, Saya nggak nggak lagi. Oke, baik. Anak-anak kan sekarang ini udah kelas 12 ya, jadi kalian itu kalau tidur jangan larut malam, terus biar besoknya itu nggak terlambat lagi kayak Mbak Tiara. Ya, Bu, baik-baik. Sebelum pembelajaran, supaya kelas kita itu bersih, kalian bisa tengok samping kanan kiri di bangku ataupun di meja. Kalau ada sampah bisa dilihat, nanti kalau ada bisa dibuang ke tempat sampah ya. Oke, udah bersih semua? Sudah, Bu. Ini kan enak, kita mau pembelajarannya bisa fokus kan, nggak kalau kelasnya bersih pasti kita juga nyaman. Oke, di kemarin kan kita mempelajari mengenai bisnis online. Mungkin di sini ada yang masih ingat materi pertemuan minggu lalu itu kita membahas mengenai apa? Oke, silahkan Mbak kita. Minggu lalu kita membahas tentang bisnis online maupun offline, mulai dari pengertian, cara-cara, perbedaan, kekurangan, kelebihan dari bisnis online maupun bisnis offline. Terima kasih ya Mbak Regita jawabannya tadi. Di sini ada yang ingat tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Regita mengenai perbedaan bisnis online dan juga offline. Ada yang mau menjawab? Oke, silakan. Perbedaan bisnis online dan bisnis offline adalah dari segi modalnya itu bisnis online itu lebih terbatas dan lebih sedikit daripada bisnis offline. Dan bisnis offline sendiri itu jangkauan pemasarannya itu terbatas. Sedangkan kalau bisnis online itu jangkauan pemasarannya itu bisa kemana-mana, bisa ke seluruh Indonesia. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Regita. Bu, saya izin menambahkan. Oke, silakan. Perbedaan bisnis online dan offline yaitu dari segi jenis produk, di mana bisnis online juga lebih terbatas. Oke, terima kasih ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjawab. Beri tepuk tangan. Oke, anak-anak, di sini kita akan mempelajari di KD 3.2, yakni mengevaluasi website, dan KD 4.2. Untuk indikatornya di situ ada menjelaskan pengertian website, menjelaskan unsur-unsur website, mengidentifikasi jenis-jenis website, menjelaskan tips membangun website, menjelaskan fitur-fitur website, menjelaskan tujuan pembangunan website, menjelaskan elemen dasar, kemudian ada menjelaskan bahasa pemrograman website. Nah, di KD 4.2 ini kita merancang website, yaitu bagaimana caranya kita pembuatan website itu nanti akan dipelajari di KD ini. Untuk tujuan pembelajarannya di sini hari ini siswa dapat menjelaskan pengertian website, kemudian unsur-unsur website, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis website, menjelaskan tips membangun website, fitur-fitur website, kemudian ada menjelaskan tujuan pembangunan website, elemen dasar website, dan bahasa pemrograman website, dan ini yang terakhir yaitu merancang pembuatan website. Oke, untuk model pembelajaran kali ini kita menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Itu satu kelas ini kan ada 8 murid ya. Nanti itu
dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, yang pertama itu ada Sela sama Regita. Kelompok 2 itu ada Tiara dan juga Pakvita. Kelompok 3 ada Lani dan juga Amel. Dan kelompok 4 ada Rada dan juga Rahma. Untuk kelompok besarnya ini dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada Sela, Tiara, Lani dan juga Rakel. Nah, di kelompok 2 ada Regita, Pakvita, Amel dan juga Rahma. Sampai di sini bisa dipahami untuk anggota kelompoknya masing-masing? Sebelumnya kalian kumpul dulu sama kelompok yang besar tadi yang sudah disebutkan 4 anggota tadi. Oke, semuanya udah membentuk kelompoknya masing-masing ya di sini. Untuk materinya bisa dicari di internet maupun di buku cetak yang kalian punya. Mengakses smartphone-nya itu jangan membuka yang lain ya. Contohnya kayak nanti tiba-tiba kalian check out gitu. Saling mantai jangan. Oke, silahkan mengerjakan. Ini gimana kerjanya? Udah dibagi-bagi semuanya? Ini Bu. Dibagi. Oke, baik. Nanti kalau kalau ada kesulitan kalian bisa diskusi. Ayo kita bagi tugasnya. Ayo. Aku yang bagian pengertian website sama tujuan membangun website ya. Aku bagian elemen dasar website ya. Aku menjelaskan bahasa pemrograman website ya. Oke, kalau kayak gitu berarti aku bagian merancang pembuatan website ya. Kamu udah Itu namanya kelompok satu. Sudah dapat jawabannya. Kembali ke kelompok asal. Mana jawabannya? Masih dicari. Ini jawabannya. Pengertiannya segini ya. Ini berapa menit sih? Kurang. Kali dia materi. Ya. Bisa dicoba sini ya. Aku dulu ya yang jelasin dari kelompok ahli tadi. Oke, salah. Ini aku udah nyatet pengertian website, yaitu website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Lalu poin nomor 2 ada unsur-unsur website ini. Unsur-unsur website ada yang pertama nama domain, web hosting, bahasa program, desain website, program transfer data, publikasi website. Terus poin ketiga ada jenis-jenis website. Berdasarkan sifatnya ada website statis, dinamis. Berdasarkan konten ada pribadi, portofolio, e-commerce, dan jenis-jenis platform website ada HTML dan CSS. Kalau kamu tadi? Kalau aku tadi habis dari diskusi, aku bahas tentang perancangan pembuatan website. Itu ada yang pertama itu tentukan jenis website. Di sini tuh kita menentukan jenis website. Dengan menentukan jenis website ini yang tepat, maka kita akan mempunyai bayangan konsep website seperti apa yang akan kita bangun nanti. Terus yang kedua ada tentukan platform website. Terus yang ketiga ada tentukan hosting dan nama domain hosting. Terus juga ada install WordPress. Sama yang terakhir itu ada optimasi pengaturan WordPress. Jadi ini kita udah selesai ya? Udah. Nggak presentasi. Oke. Oke, ini semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Kalian bisa kembali ke kelompok asal kalian. Jadi kalian kan ini udah berkumpul berempat nih. Nanti kalian bisa saling sharing ke kelompok 2 tadi, yang anggotanya 2 tadi. Oke, paham? Sudah paham semuanya di sini? Paham. Oke, baik. Silakan kembali ke kelompok kalian masing-masing ya.
sebelumnya kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Nurul Sinaputar dan saya Tias. Sini saya akan menjelaskan pengertian website terlebih dahulu. Jadi, website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui mesin pencari. Kemudian, informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website itu umumnya berisi mengenai konten ilustrasi, gambar, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan lainnya. Yang kedua ada unsur-unsur website. Di sini ada beberapa unsur dari website. Yang pertama nama domain. Ini artinya alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website pada dunia internet. Contohnya seperti .id atau .ac.id yang untuk lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua ada rumah tempat website. Yang ketiga ada bahasa program. Yang keempat ada desain web. Yang kelima ada program transfer data ke pusat data. Yang keenam yang terakhir ada publikasi website. Kemudian yang ketiga ada jenis-jenis website dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama berdasarkan sifatnya, yaitu website statis, kemudian website dinamis. Yang kedua ada berdasarkan konten, yaitu website pribadi, website portofolio, website e-commerce, website perusahaan, website instansi atau organisasi. Yang terakhir ada website pendidikan. Dan ketiga ada jenis platform website. Di sini seperti website builder. Dan terakhir ada berdasarkan generasi. Misalnya seperti web 1.0, web 2.0. Dan keempat ada tips membangun website, yaitu diantaranya yang pertama mulai memikirkan tema website. Yang kedua ada membuat konsep dan fitur. Yang ketiga ada mulai memikirkan nama domain. Yang keempat membuat tampilan grafis, membuat sistem website. Dan keenam ada upload ke server. Kemudian selanjutnya selalu unggah konten dengan judul dan kalimat yang menarik. Dan yang terakhir ada menyediakan layanan atau kontak yang terhubung. Terakhir ada fitur-fitur website. Ini dibagi menjadi beberapa bagian seperti mobile responsive, blog, secure socket layers atau SSL, social sharing, tracing, security, dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama tujuan membangun website. Yang pertama untuk mengenalkan produk secara online. Yang kedua memperluas jejaring dan informasi melalui media online. Yang ketiga sebagai alat pemasaran. Yang keempat representasi teknologi perusahaan. Yang kelima dapat memahami kebutuhan pasar secara lebih efektif. Kemudian yang kedua elemen dasar. Yang pertama ada layout. Yang kedua web space. Yang ketiga navigasi. Yang keempat tombol search. Yang kelima kontak info. Yang keenam halaman kunci. Dan yang terakhir fitur yang informatif. Selanjutnya bahasa pemrograman. Terdapat berbagai jenis bahasa pemrograman berbasis web seperti berikut ini. Yang pertama, bahasa pemrograman HTML. HTML merupakan bahasa standar yang digunakan untuk membuat suatu dokumen atau halaman web terdiri dari kode-kode singkat tertentu yang akan ditampilkan oleh web browser. Yang kedua, JavaScript. JavaScript adalah bahasa script yang dapat bekerja sebagai besar browser untuk membuat efek rollover baik gambar maupun teks, dan yang paling utama untuk membuat Ajax. Ketiga, bahasa pemrograman PHP. PHP adalah bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penggunaan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersamaan dengan HTML. Sekian dari misalkan mengatakan mengenai tentang website. Kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan dengan baik. Jadi ulangan untuk Oke, di sini tadi udah dijelaskan oleh kelompok 2, mungkin ada
ada yang bisa memberikan tanggapan ataupun memberikan pertanyaan mengenai hasil presentasi dari kelompok 2. Barangkali di sini mau bertanya atau menambahkan dari hasil-hasil yang sudah disampaikan. Saya izin bertanya. Oke, baik, silakan. Bagaimana cara memastikan kalau situs web itu mudah digunakan? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya dari Mbak Ana. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau menjawab, yang bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Ana sebelum saya menjawab. Oke, silakan Mbak Nani. Cara menguji website yang pertama ada pengujian fungsionalitas, yakni memeriksa produk apakah sesuai dengan spesifikasi. Lalu yang kedua ada usability testing, yaitu yang pertama ada uji navigasi situs, yang kedua ada uji konten, lalu ada interface testing, ada aplikasi, web server, dan server database. Lalu yang keempat ada database testing, yang kelima ada compatibility testing, yang keenam ada performance testing, dan yang ketujuh ada security testing, lalu yang terakhir ada fraud testing. Sudah. Oke, baik, terima kasih dari Mbak Lani sudah memberikan jawaban. Itu tadi yang Mbak Ana jawaban dari Mbak Lani. Jadi Oke, berhubung waktunya tinggal 5 menit lagi, di sini kita akhiri saja pembelajarannya. Sebelumnya siapa yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kali ini? Saya silakan Mbak Tiara. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu mempelajari tentang pengertian website, unsur-unsur website, jenis-jenis website. Ada pun tipsnya itu membangun website itu yang pertama mulai memikirkan tema web, membuat konsep dan fitur, mulai memikirkan nama domain, buat tampilan grafis, buat CMS atau sistem website, upload ke server, terus selalu mengunggah konten dengan judul dan kalimat yang menarik, dan yang terakhir sediakan layanan atau kontak yang terhubung. Selain itu juga tadi membahas tentang fitur-fitur website, yaitu yang pertama ada mobile responsive, analytical tool, search engine optimization atau SEO. Selanjutnya ada blog, secure socket layers atau SSL. Selanjutnya ada social sharing, security, anti-spam, backup data, add to cart, chat, payment gateway, dan seterusnya sesuai kreativitas kita. Oke, baik, terima kasih ya Mbak Tiara. Beri tepuk tangan untuk Mbak Tiara sebelum menyimpulkan hari ini. Jadi untuk kesimpulan hari ini kita itu belajar mengenai website itu tadi, beberapa teori yang disampaikan. Kemudian di sini ada pengertian website juga. Kemudian ada unsur-unsur dari website, ada jenis-jenis websitenya tadi bisa dilihat dari sifatnya, kemudian dari jenis-jenis platformnya, dan juga tips bagaimana kita membangun sebuah website yang baik dan benar. Oke, itu tadi yang dapat Ibu sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan praktek mengenai bisnis online. Untuk alatnya bisa disiapkan, kalian bisa membawa laptop satu-satu. Kalau nggak ada laptopnya ya bisa join sama temennya gitu ya. Oke, tadi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Berdoanya bisa dipimpin oleh Mbak Sila. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Saya akhiri ya untuk pembelajaran kali ini. Kalian bisa jaga kesehatan, jangan main-main keluar. Terus kalian kan udah kelas 12 nih. Kalian harus rajin belajar, terus jangan berjajan lagi kayak Mbak Tiara lagi sampai telat. Ya, benar, Ibu. Universitas Negeri Malang, berkarya dan terus berkarya. Universitas Negeri Malang, lambungkan asa menuju cita. Universitas Negeri Malang, inovasi tiada henti. Universitas Negeri Malang, lambungkan prestasi untuk negeri.